Oke, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi di tutorial seputar Linux kita teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih singkat teman-teman atau sekedar informasi tentang swap memori ini dan tujuan dari swap memori yang ada di Linux. Kan kita sering kali kan kalau misalnya menginstal Linux atau kita dalam hal kepepet dalam soal RAM kita memiliki space yang sedikit, biasanya kita cari di komunitas-komunitas biasanya ayo gunakan swap memori atau gunakan aja, alokasi dari swap memori ini. Jadi apa sih swap memori ini? Apakah dia semacam untuk biar supaya, semua dari data kerja aplikasi kita itu masuk ke hard disk atau ke SSD? Nah, di sini akan kita bahas bareng-bareng teman-teman. Jadi sebelum kita memulai dari swap memori ini teman-teman, makanan utamanya kita harus dulu paham tentang konsep memori di Linux teman-teman ya. Kita harus mengerti dulu, yaitu adalah konsep memori yang ada di Linux. Jadi kita bisa katakan teman-teman dalam konteks Linux ini, memori itu sebenarnya merujuk pada sumber daya nanti yang digunakan, bisa kita katakan untuk menyimpan sebuah data dan instruksi yang dapat nanti diakses secara langsung oleh si prosesornya atau CPU. Jadi memori ini terbagi beberapa jenis teman-teman, terutama bisa kita katakan di sini adalah physical memory atau RAM itu sendiri, RAM. Atau, random access memory namanya teman-teman. Jadi, selain RAM ini ada lagi, yaitu adalah memori itu swap, namanya swap space teman-teman di sini, swap space. Nanti yang akan kita bahas bareng-bareng teman-teman. Jadi kita bisa katakan RAM ini kan adalah tempat data atau proses yang disimpan sementara untuk mempercepat eksekusi program kan. Sementara nanti si swap space ini nanti digunakan sebagai perpanjangan si RAM ini tadi teman-teman ketika RAM itu hampir habis lah kapasitasnya. Jadi Linux menggunakan konsep di mana manajemen memorinya ini yang sangat efisien banget. Untuk dengan kata lain dia memastikan lah bahwa aplikasi berjalan, dengan lancar dan juga sumber daya dari si, device kita itu dimanfaatkan dengan baik banget atau bisa kita katakan optimal teman-teman. Habis itu komponen utama yang ada di Linux itu teman-teman, yang pertama tentang si RAM ini adalah ya physical memory itu sendiri atau bisa kita katakan RAM ini tadi. Jadi RAM ini adalah sebuah hardware fisik teman-teman di komputer. Jadi Linux ini nanti menggunakan si random access memory atau physical memory ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi atau menyimpan data sementara dari aplikasi itu tersebut. Jadi, dia juga nanti menyediakan ruang kerja bagi si kernel juga, si RAM itu teman-teman. Jadi bisa kita katakan RAM ini jauh lebih cepat, dibandingkan media penyimpanan seperti hard disk atau juga SSD atau solid state drive namanya teman-teman. Dan kemudian ada namanya di sini virtual memory teman-teman. Kita tarik lagi yaitu adalah virtual memory. Virtual memory. Jadi virtual memory ini adalah sebuah abstraksi yang dibuat oleh si sistem operasi, di mana nanti proses ini mendapatkan ruang memori yang seolah-olah dia independen, teman-teman. Jadi di balik layar sebenarnya Linux ini memetakan juga ruang virtual ini ke memori fisik atau bisa kita katakan swap, teman-teman. Kemudian di memori ada namanya swap space, teman-teman di sini. Kita tarik lagi yaitu adalah swap space. Jadi swap space ini adalah sebuah ruang disk yang digunakan nanti sebagai cadangan lah. Cadangan ketika si RAM ini sudah tidak cukup lagi teman-teman untuk menghandle beberapa aplikasi gitu. Meski dikatakan lebih lambat teman-teman dari RAM itu sendiri, swap ini juga membantu kita nanti agar si aplikasi itu tetap berjalan ketika beban memorinya ini sangat tinggi teman-teman. Dan kemudian ada namanya yaitu teman-teman buffer dan charge teman-teman. Kita bisa tarik garis lagi yaitu adalah buffer dan charge di sini. Yaitu adalah buffer dan charge. Jadi apa sih buffer itu teman-teman kan? Si buffer ini adalah sebuah memori yang digunakan nanti untuk menyimpan menyimpan data sementara teman-teman sebelum nanti ditulis ke dalam sebuah disk teman-teman. Dan charge ini nanti digunakan sebagai penyimpan data yang sering diakses. Sehingga dengan kata lain nanti meningkatkan kerja sistem karena membaca dari RAM kan lebih cepat daripada membaca dari disk itu sendiri teman-teman. Itu adalah konsep charge daripada Linux. Dan selain memori di dalam Linux ini ada juga dikenal dengan kata shared memory teman-teman di sini. Shared memory. Jadi shared memory ini juga bisa kita katakan dia memungkinkan nanti proses teman-teman
yang berbeda bagi ruang memori yang sama. Ini sering digunakan nanti untuk komunikasi antar proses atau bisa kita katakan interproses communication namanya teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Bagaimana sih konsep si Linux ini dalam mengolah memorinya itu teman-teman kan? Kita bisa tarik garis lagi di sini. Dalam penggunaan di konsep Linux ini teman-teman menggunakan virtual memory, virtual memory management atau VMM namanya teman-teman. Jadi VMM ini adalah sebuah sistem yang membagi nanti memori ke dalam unit kecil yang disebut namanya pages. Biasanya ukurannya itu adalah 4 KB teman-teman, 4 KB seperti ini. Jadi, nanti beberapa prinsip utama pengelolaan di memori Linux ini yang pertama adalah, demand pegging namanya teman-teman. Kita bisa tulis di sini adalah demand pegging namanya teman-teman. Jadi demand pegging ini adalah konsep di mana Linux ini tidak membuat seluruh, program, memuat seluruh program itu ke RAM, saat eksekusi dimulai. Jadi sebagai gantinya, halaman-halaman atau pages-pages nanti memori yang diperlukan dimuat sesuai kebutuhan-kebutuhan aja. Itu adalah konsep demand pegging yang ada pada Linux itu tadi. Dan kedua adalah namanya memory over commitment, teman-teman. Memory di sini memory over commitment namanya. Jadi, ini kan bisa kita katakan Linux itu kan terkadang dalam kata petik istilahnya kayak, berjanjilah lebih dari yang dapat diberikan gitu. Dengan mengizinkan aplikasi mengalokasikan lebih banyak memori dari tersedia secara fisik. Jika terlalu banyak aplikasi menggunakan seperti kita katakan memori sekaligus teman-teman, ah, memory atau OOM, out of memory teman-teman, killer akan membunuh proses untuk menghindari, namanya crash teman-teman. Jadi itu konsep dari out of memory atau OOM killer teman-teman. Akan membunuh proses untuk menghindari, aplikasi itu bersifat crash teman-teman. Dan kemudian ada namanya yaitu adalah, namanya swap management teman-teman di sini. Swap management. Jadi swap management ini adalah, konsep di mana nanti dia akan membantu saat RAM penuh teman-teman. Linux ini nanti memindahkan halaman memori yang jarang digunakan dari RAM ke swap ini tadi, memberikan ruang bagi aplikasi yang membutuhkan performa-performa yang tinggi banget teman-teman. Manajemen di sini ya. Jadi itu konsep bagaimana si Linux itu dalam mengelola si memorinya itu tadi teman-teman. Jadi, contoh praktisnya kita bisa katakan pada saat misalnya ketika membuka browser teman-teman. Pertama ketika membuka browser gini. Jadi teman-teman ketika buka browser itu si Linux ini nanti membuat data program dari disk nanti ke si RAM itu tadi. Jika kita membuka tab dari browser itu banyak banget, memori kan mungkin habis gitu-gitu, teman-teman. Dan kedua adalah, si Linux ini teman-teman bisa katakan mulai menggunakan cat ini untuk mempercepat akses ke data yang sering digunakan. Seperti misalnya halaman-halaman web tertentu gitu. Misalnya kita sering buka Google gitu. Nanti Linux akan menggunakan cat ini untuk mencari, informasi-informasi yang berhubungan dengan Google, sehingga kita lebih mudah dalam mempercepat proses aksesnya teman-teman. Habis itu, jika bisa kita katakan memori fisik ini atau physical RAM ini penuh, halaman-halaman memori dari tab yang tidak aktif itu nanti dipindahkan ke swap itu tadi teman-teman, untuk memberikan ruang kepada aplikasi lain. Seperti misalnya kita membuka text editor, seperti VS Code gitu teman-teman. Habis itu ada namanya shared memory. Shared memory inilah nanti digunakan jika aplikasi seperti server lokal berbagi data dengan program lain teman-teman. Jadi bagaimana sih kalau kita mengecek, RAM di Linux itu atau mengecek memori? Apa kita buka task manager seperti yang di Windows ringkih, teman-teman? Jawabannya kita bisa menggunakan fungsi terminal. Di sini misalnya kita buka namanya free-hack. Jadi ini, konsep free-h ini menampilkan nanti penggunaan memori secara ringkas. Total digunakan, habis itu bebas dari memorinya dan buffer dan juga serta charge nanti teman-teman yang terdapat pada sistem aplikasi Linux kita. Kita juga bisa menggunakan, aplikasi pihak ketiga, misalnya penggunaan BitTop teman-teman atau GoTop, seperti ini teman-teman. Ini adalah nanti menampilkan semua proses-proses yang berjalan dan juga memori yang mereka gunakan teman-teman. Dan juga kita bisa buka namanya vmstat teman-teman, seperti ini, vmstat. Jadi ini adalah, sebuah perintah yang gimana nanti di terminal akan memberikan informasi yang rinci banget tentang kinerja dari suatu sistem, termasuk pegging dan penggunaan dari swap-nya. Habis itu kita juga bisa dengan menggunakan fungsi cat seperti ini, misalnya cat ke branch, habis itu ke mem info teman-teman, memory info.
Jadi di sini kita nanti akan menampilkan sebuah detail memory system ke dalam format teks nanti teman-teman. Jadi ini contoh sederhananya. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara kita supaya bisa optimisasi dalam memori di Linux? Ya kita harus memonitoring juga teman-teman. Di sini kita bisa katakan memonitoring, si swap-nya. Karena swap ini kan yang terlalu sering digunakan kan menunjukkan RAM tidak mencukupi, pertimbangkanlah dari si penambahan RAM ini tadi teman-teman. Dengan cara kita memonitoring swap-nya. Dan kemudian kita bisa hapus charge-nya teman-teman. Hapus charge-nya jika diperlukan. Jadi untuk menghapus charge pada Linux kita bisa menggunakan sudo synchronization teman-teman. Kemudian kita hapus daripada drop charge-nya yang ada di VM tadi teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Jadi dengan kata lain kita bisa membuat sebuah, Linux itu lebih hemat lagi teman-teman penggunaan memorinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan konsep, memory profiling teman-teman. Kita bisa menggunakan profiling yaitu seperti misalnya Valgrind lah. Valgrind ini kan adalah sebuah alat yang di mana nanti untuk mendeteksi kebocoran memori dalam aplikasi-aplikasi kita teman-teman. Oke, sekarang kita udah paham ya tentang konsep memori yang ada di Linux teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih itu swap memori gitu kan. Ah, jadi ini kita akan masuk teman-teman ke swap memori. Jadi swap memori ini adalah, sebuah bagian dari storage seperti SSD atau HDD teman-teman. Jadi yang digunakan nanti untuk, dengan kata lain seperti perpanjangan lah, perpanjangan dari RAM ketika RAM fisik ini atau random access memories ini teman-teman, hampir habis. Jadi, si swap ini nanti memberikan ruang tambahan lah, seperti ruang tambahan agar sistem tidak kehabisan memori teman-teman, meskipun semua RAM ini telah digunakan. Jadi dalam sistem operasi Linux teman-teman, memori swap ini merupakan bagian yang penting banget dalam sebuah manajemen memori virtual. Jadi saat sistem kekurangan RAM ini atau physical RAM ini, data yang jarang digunakan dari si RAM ini nanti dibedakan ke swap teman-teman. Sehingga ruang RAM kosong ini bisa digunakan lagi oleh aplikasi yang proses lebih utama lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Meskipun kita bisa katakan si swap ini, membantu menjaga stabilitas dari si sistem teman-teman, akses swap ini jauh lebih lambat teman-teman dibandingkan dari si physical memory itu atau bisa kita katakan si RAM itu teman-teman. Karena kan dia menggunakan sebuah disk untuk sebagai media penyimpanan sistemnya teman-teman. Jadi bagaimana sih kondisi si swap ini bekerja kan gitu. Kita bisa langsung tarik garis di sini teman-teman, yaitu berawal pada saat kita buat di sini kondisi teman-teman. Kondisi saat si normal, saat normal teman-teman. Jadi ketika saat kondisi normal atau RAM ini bisa kita katakan cukup teman-teman, nanti Linux ini akan menyimpan semua data proses itu yang aktif nanti ke dalam sebuah RAM untuk ya bisa kita katakan untuk mengoptimasi performa dari si sistem Linux itu tadi. Makanya swap ini jarang digunakan. Dan pada saat ketika kondisi RAM penuh. Jadi kalau kita RAM mulai penuh teman-teman, nanti Linux ini menggunakan swap untuk menyimpan data atau halaman memori atau pages yang jarang diakses. Jadi nanti proses ini disebut namanya bisa kita katakan di sini swapping namanya teman-teman. Swapping atau bisa kita katakan paging out namanya. Yang dengan kata lain jika data yang ada di swap diperlukan lagi teman-teman, Linux akan memindahkannya kembali ke RAM, atau kita bisa katakan paging in namanya. Habis itu ada namanya OOM seperti ini atau out of memory. Jadi jika si RAM ataupun bisa kita katakan swap penuh, misalnya ada kedua konteks ini penuh teman-teman, Linux ini nanti akan menjalankan namanya OOM killer namanya teman-teman. Untuk menghentikan satu proses atau proses salah satu aplikasi teman-teman dengan yang menggunakan memori penggunaannya yang paling tinggi atau prioritas yang paling rendah. Dengan kata lain nanti mencegah sistem dari Linux ini nanti menjadi crash teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk, jenis-jenis swap yang ada di Linux, teman-teman. Ada namanya yaitu adalah, swap partition namanya. Di sini kita bisa isi swap partition namanya. Jadi swap partition ini adalah sebuah partisi disk khusus nanti yang digunakan hanya untuk terkhusus saja teman-teman, hanya untuk swap itu sendiri. Dan ada juga namanya swap file, teman-teman. Kita bisa tarik lagi di sini ada namanya swap file.
Jadi swap file ini adalah sebuah file nanti di dalam sebuah sistem file yang konfigurasi sebagai memang swapnya teman-teman. Ini bisa kita katakan lebih fleksibel banget gitu karena ukurannya bisa disesuaikan tanpa kita katakan memodifikasi si partisi lainnya si swap partition ini tadi teman-teman. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi apa sih kelebihan dari swap ini teman-teman? Yang pertama kita bisa tahu yaitu stabilitasnya teman-teman. Stabilitas. Jadi dengan swap ini nanti memungkinkan sistem ini tetap berjalan meskipun bisa kita katakan RAM ini sudah penuh banget gitu teman-teman. Dan juga ada namanya yaitu mendukung hibernasi teman-teman. Mendukung hibernasi. Hibernate teman. Jadi saat laptop masuk ke mode hibernate teman-teman, kan isi RAM ini disimpan ke swap teman-teman untuk di-load lagi kembali saat bisa kita katakan si Linux ini kembali aktif lagi teman-teman. Dan bisa kita katakan untuk backup sementara teman-teman. Backup sementara. Jadi data yang jarang digunakan nanti dipindahkan ke swap ini untuk mengosongkan si RAM itu tadi untuk dipakai ke proses yang lebih penting lagi teman-teman. Oke, bagaimana sih contoh kasus penggunaan dari si swap ini teman-teman ya? Jadi kita masuk ke contoh kasusnya. Jadi bisa kita katakan teman-teman misalnya lah, kita di sini prosesnya pada saat tanpa swap misalnya, no swap ya, kita bisa bilang RAM aja gitu. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi berat seperti misalnya editor video atau kita lagi nge-train machinery di RAM kita 8 GB. Jadi dengan kata lain pada saat RAM 8 GB kita itu penuh teman-teman dan tanpa ada swap, jadi aplikasi atau sistem atau istilahnya data training yang lagi kita jalankan itu atau sistem lain bisa menjadi crash teman-teman. Tapi dengan adanya swap di sini kita bilang dengan swap. Jadi dengan swap diaktifkan misalnya kita buat di 8 GB dengan konfigurasi swapnya 2 GB. Linux ini nanti akan memindahkan data dari proses latar belakang misalnya bisa kita katakan browser ataukah misalnya kita lagi Visual Studio Code tapi kita di sini lagi melihat proses namanya si machine learning ini bekerja. Jadi dengan kata lain nanti penggunaan swap memori dari si Visual Studio Code nanti dimasukkan ke swap teman-teman. Sehingga dengan kata lain si model machine learning atau browser yang teman-teman jalankan sekarang ini atau proses yang teman-teman aktif ini tetap berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi itu konsep di mana kita belajar dari konsep swap ini teman-teman. Jadi teman-teman itu konsep dari mana swap itu tadi. Jadi swap ini bisa kita katakan kan membantu, tetapi jika sering digunakan ini bisa mungkin menjadi tanda bahwa RAM kita tidak cukup. Pertimbangan untuk menambah RAM lagi teman-teman jika memungkinkan karena tidak serta-merta terus kita hanya berpatok kepada si disk ini tadi. Habis itu swap itu yang terlalu sering digunakan teman-teman bisa kita katakan disebut swapping storm dapat memperlambat sistem si kita sendiri karena disk lebih lambat dibandingkan ya RAM itu tadi. Habis itu jika tidak yakin dengan ukuran si swap itu tadi teman-teman pada saat kita mengalokasikan swapnya gunakan aja metode yaitu swap file teman-teman yang dapat diperbesar dan atau dikurangi sesuai dari kebutuhan kita sendiri tanpa harus modifikasi si partisi disknya tadi. Oke, jadi kita bisa katakan teman-teman swap memori itu adalah fitur yang sangat keren banget dan juga fitur yang penting dan memastikan bahwasanya sistem tetap stabil dan mampu menangani beban berat meskipun RAM itu terbatas teman-teman. Namun swap ini bukan kita katakan sebagai pengganti RAM ya teman-teman, melainkan hanya sebagai solusi sementara aja gitu. Jadi itu aja teman-teman perihal tentang swap penjelasan dari swap memori kita yang ada di Linux itu tadi tentang swap memori. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah teman-teman atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi di bawah juga perihal tentang swap memori atau perihal dari luar konten kita yaitu swap memori ini tadi teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.